melintasi singgung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kula ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita mendoakan salam taklim kepada teman-teman para sepuh, bini sepuh, dan keluarga besar Trah Kiro Kromo. Khususipun Sahibul Maqasid Mbak Subardi utawi Pak Subardi lan keluarga besar Mbak Subardi wonten kemasan utawi Bekti. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin muslimat, keluarga besar Trah Kiro Kromo yang saya hormati dan yang saya banggakan, monggo pada kesempatan siang hari ini, pagi atau siang hari ini kita bersama-sama untuk memanjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan, hari ini kita diberikan keafiatan, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, duduk bersimpul bersama, berkumpul bersama di kediamannya beliau Bapak Subardi. Nyuwun sewu, nek kula pernah niku kali panjenenganipun Bapak Subardi niku kula nyebute Pak Li. Nyuwun sewu, nanti tak jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kerawan panjenengan sami wonten dalemipun Bapak Subardi dan keluarga besar beliau insyaallah menjadi asbab terlimpahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan acara ini pun senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi katetepkeun dumateng junjungan kita habibana wa nabiyana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, aulia dan sholihin, dan mugi-mugi insyaallah sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Harapan kita kelak di yaumil qiyamah, kita seluruhnya pantas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, bini sepuh, para bapak ibu, nyuwun sewu, sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi ataupun siang hari ini, izinkan kalau dalam kata pepatah itu, kalau kata guru bahasa Indonesia, tak sayang, mohon tak kenal maka tak sayang. Insya Allah nanti setelah kenal panjenengan,
Mudah-mudahan ketemu dimanapun bisa nyun sewu ya. Kalau saya yang lupa panjenengan yang salam duluan, kalau saya yang ingat. Tapi untuk mengingat sekian banyaknya keluarga besar terakhir Roma ini, saya belum bermantul. Paling beberapa orang saja. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu mempererat tali persaudaraan. Nyun sewu, kula lenggah. Nyun sewu, saya berdomisili di Karang Ibu Terdebat kami. Karang itu kula saestu anak mantunipun Bapak atau Mbak Guru Jumakin. Nggih. Kula mantunipun Mbak Guru Jumakin. Mbak Guru Jumakin dulu nyuwun sewu Ibu almarhumah Ibu Wasilah niku nggih tiyang ten mriki. Ibu pesan insyaallah tasih satu keturunan. Mugi-mugi niki insyaallah jadi wasilah mempererat tali persaudaraan kita nggih Bapak Ibu. Itu aja. Insyaallah kula wonten mriki sebagai pendatang nyuwun sewu mboten asli nang Yogyakarta. Kula niku asli Brebes Jawa Tengah. Brebes ngapa? Brebes pundi? Jadi barang. Ya ngapa pada dengar wonge. Ya, kula nggih saking Republik Ngapak nek orang Ngapak orang kepenak pokoknya. Nggih insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Nggih insyaallah. Pak Ibu, kula niku Bumi Ayu, nggih. Terus Bumi Ayu. Salam masyaallah. Salam. Bapak salam. Ya. Damang. Alhamdulillah Pak Ibu. Bukan negara dulu. Tapi sundanya sudah hilang ya Pak ya? Sudah hilang sudah kalau banget. Oke, alhamdulillah saya di Sleman ini 10 tahun kurang lebih. Kalau saya dulu nyuwun sewu keseharian sebagai buruhnya Kementerian Agama, nyuwun sewu dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Insyaallah saat menika menjelang pensiun kan kula nyuwun pindah. Saat menika wonten Madrasah Alim Negeri 2 Sleman wonten Abdul Harjo. Nggih, wonten Pajeng. Insyaallah 3 tahun lagi nyuwun doanipun mugi-mugi pensiun kan terus khotimah. Amin. Terus khotimah. Insyaallah. Amin. Bapak Ibu, alumni mana? Mantu di Pak? Ageni Oh gimana? dulu kan PGA. PGA, PGA saya pelatihan. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Hari ini saya tidak akan bertutur kepada panjenengan bagaikan seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya. Hari ini saya akan bertutur berwasiat kepada diri dan kita semua agar di bulan Syawal ini, insya Allah ketika kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan bulan kemarin, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal ini, mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan masih membekas dalam kehidupan kita, dan insya Allah mudah-mudahan karena Syawal ini adalah bermakna meningkatkan amal ibadah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat bagusnya. Amin Allahumma Amin. Ampun ngantos kula lan panjenengan niku nyuwun sewu. Setelah Ramadan usai, goodbye Ramadan. Ila liqa Ramadan. Nyuwun sewu. Selamat tinggal Ramadan, sampai jumpa Ramadan. Misalnya nyuwun sewu tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Jangan sampai kita di tahun depan kita yang meninggalkan Ramadan, atau mungkin kebalikannya Ramadan yang meninggalkan kita. Mudah-mudahan kalau kita meninggalkan Ramadan berarti kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Ramadan meninggalkan kita, berarti keberkahannya Ramadan dari tahun ke tahun selama hidup kita ini, kita tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dari Ramadan ke Ramadan tidak ada nyun sewu dampak kebaikannya buat kita, percuma kita hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka hari ini di bulan Syawal,
Melalui kegiatan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kula panjenengan sami bisa meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan kita setelah Ramadan usai. Insya Allah. Nyuwun sewu. Ketika Kanjeng Rasul kula pengen berwasiat dumateng kula panjenengan sami. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'i khisal. Besok Bu, di yaumil kiamah atau di yaumil hisab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan kita melangkahkan kaki kita sebelum mendapatkan 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'i khisal. Kita ini besok akan ditanyai dengan 4 hal, Bu nyuwun sewu. Ini sudah sering disampaikan oleh para penceramah, oleh para pembalik, oleh para kiai. Insya Allah di setiap kegiatan apapun, kula yakin panjenengan hafal. Insya Allah. Ingkang sepisan nyuwun sewu Bapak Ibu, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita. Yuk, Ibu sekarang umurnya berapa? 60. Sebentar lagi. Maksudnya nambah sebentar lagi. Ibu sekarang berapa? 70. Dekat banget. Kita yang umurnya hari ini insya Allah mendekati 60, panjenengan yang sudah 60, atau mungkin yang masih muda belia sekalipun, umur kita besok ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan, umurmu bentekno untuk apa? Nyun sewu. Kalau umur kita ini yang menjadi karunia dari Allah dihabiskan untuk perbuatan yang percuma atau amaliah-amaliah yang tidak ada makna dan manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, maka sungguh kita teramat merugi. Na'udzubillah. Itu dalam kehidupan dunia ini kan banyak Bapak Ibu orang yang umurnya hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaat. Banyak disuruh sholat moh, disuruh ibadah ya moh gitu. Tapi kira-kira di terakhir Ramadan itu insya Allah kalau kita bisa sami sekalian kita ibadah gitu. Amin Allahumma Amin. Wajahnya ganteng dan cantik semua. Bersinari. Alhamdulillah. Berumur ini. Kalau kita mau menyanyi, Bu, Ibu kalau yang senang nyanyian Nasidaria tuh dulu sering disindir tuh. Iya Bu ya. Nyun sewu, ada yang masih ingat nih? Seusian saya atau yang lebih apa namanya lebih sepuh lagi. Hitung-hitung berapakah usiamu? Enggak, hitung berapa? 60. Hitung-hitung berapa banyak amalmu. Ya, hitung umur, hitung berapa amalnya. Berapa banyak amalnya? Ya nggak tahu. Tapi kalau kita bisa mengingat tentang usia kita dari usia nyun sewu remaja sampai saat ini, kita masih memori kita menyimpan tentang bagaimana nakalnya kita ketika orang tua memerintahkan kepada kita, ayo sholat. Kita kadang-kadang mohon maaf menyanggah perintah orang tua. Disuruh sholat mau, disuruh puasa mau, disuruh apapun mau. Apalagi nyun sewu di zaman saat ini, nyun sewu anak-anak kita lebih sibuk dengan gadget. Kita pakai ngaji aja pegang HP. Nyun sewu ngaji pegang HP, di sekolah pegang HP, dimanapun pegang HP. Suruh sama orang tuanya, yo bantu orang tua, yo bantu bapak ibu cuci piring di dalam itu, di belakang. Mah lagi asik main game. Kita pergi. Ayo, siapa sih kayak gue? Ayo. Insya Allah mudah-mudahan kalau keluarga terakhir promo ini meskipun main HP tapi ada waktunya. Tidak sepanjang waktu digunakan untuk bermain HP, merusak hati, merusak mata ya. Kecuali pelajaran yang dibuka ya.
Insya Allah ngajinya jangan tinggal. Ini zaman sekarang, zaman dulu aja yang nggak ada HP, kadang-kadang orang tua memerintahkan anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua di dapur atau di mana saja, itu kadang kebanyakannya lari dari perintah orang tua. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak lari ketika disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur ini besok akan ditanya. Jangan sampai umur kita habis 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih. Nyuwun sewu Bapak Koro Sepuluh sak menika sampun 90 tahun, Pak. Alhamdulillah, tapi ya sudah ngamar. Maksudnya sudah hanya aktivitasnya di kamar. Nyuwun sewu. Jadi sudah 90 tahun. Oke. Insya Allah mudah-mudahan nyuwun beranipun mugi-mugi senantiasa diberikan kekuatan kuat menghadapi segala macam pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Bu? Semakin tambah usia semakin bertambah beban. Nyuwun sewu, beban hidup. Nyuwun sewu, kepengennya ada, ingin jalan-jalan tapi kaki sudah, mohon maaf, sudah tak mampu. Ingin kemana-mana tapi ya Allah badan sudah lemes dan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan itu bahwa nanti sudah sekian puluh tahun dari purna, alhamdulillah masih diberikan sehat. Itu nanti besok saya minta resepnya dibagi. Saya minta resepnya. Kalau Mbah Bakti, saya setiap hari kalau saya mau macul di sawah, tetapi beliau subuh-subuh itu sudah aktif jalan kaki, jalan sehat, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Amin Allahumma amin. Oke, yang kedua, nyun sewu, singkat aja. Nyun sewu, karena saya berpakaian seperti ini tadi habis menjalankan jenazah dulu, karena ada seribah di Karang. Insya Allah nanti diberangkatkan jam 10:30. Jadi saya harus pulang ya, Bu ya. Insya Allah saya harus pulang. Saya bukan rohis di kampung, tapi karena rohisnya sudah tiada, maka tak ada rotan akar pun jadi. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menyebabkan mohon maaf persaudaraan yang panjang. Amin. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, anjasadihi fima ablah, tentang jasad, Bu. Ini jasad yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, nyuwun sewu, besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadmu yang cantik, jasadmu yang ganteng, yang luar biasa, sebagai karunia dari Allah, untuk apa kau rusakkan? Jangan sampai jasadnya yang ganteng, jasadnya yang cantik hanya rusak karena perawatan. Mohon maaf, ibu-ibu kalau saya bicara perawatan banyak yang tersinggung. Mohon maaf, karena apa? Zaman sekarang ini kaum ibu yang muda, yang tua, yang sepuh, dari yang muda, remaja, belia sampai yang sepuh itu ikut perawatan. Tapi kalau di terakhir promo ini perawatannya dengan wudhu, alhamdulillah. Bu, kebanyakannya orang zaman sekarang kalau kaum perempuan, mohon maaf, jasadnya dipercantik, mohon maaf. Saya kalau nyinggung mohon maaf ya, Bu ya. Kalau nyinggung mohon maaf ya, Bu ya. Gak bermaksud nyinggung tapi nyindir dikit aja, gak apa-apa. Sambil boleh. Nyinggung kali nyindir benten, Bu. Kalau nyindir. Nyun sewu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nyun sewu. Bagi kaum lelaki ada batasan aurat, bagi kaum wanita juga ada batasan aurat. Kalau terakhir promo ini insya Allah yang sudah berhijab, yang sudah berjilbab, rapihkan hijab dan jilbabnya untuk menutupi aurat kita dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah pulang dari terakhir promo, nyuwun sewu, hijabnya cantik, hijabnya bagus, panjang dan lebar, nyuwun sewu. Begitu sampai di rumah, I'm sorry jilbab, goodbye, nyuwun sewu. Kemudian apa? Terbuka lagi tuh auratnya, rambutnya yang baru saja direbonding, masya Allah, ditampakkan lagi. Gimana Bang? Insya Allah boten lah, insya Allah boten. Jaga tuh rambut. Jangan sampai besok panjenengan ketika dihisab oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan mendapatkan nyuwun sewu adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, alis mata yang sudah Allah karuniakan cantiknya luar biasa. Zaman sekarang ini banyak yang kurang syukur.
alis matanya sudah seperti bulan sabit, nyun sewu di tanggal 1 jelipit gitu ya, dikerok supaya tebel, ditato, nyun sewu. Betul syukur. Kemudian apa lagi? Ya Allah, wajah yang sudah cantik. Zaman sekarang banyak yang dioperasi plastik. Maaf. Kemudian tidak punya tai lalat, dikasih tai lalat. Nyun sewu. Ngiris apapun. Ngiris daging, tempelkan di sini, dikasih warna hitam, tai lalat. Yang dulu alhamdulillah bawaan dari kecil. Alhamdulillah bawaan dari kecil. Kemudian apa lagi? Giginya yang sewu. Zaman sekarang memang sudah Allah berikan bentuk dan susunan giginya seperti ini, seperti itu, tapi kurang syukur kepada Allah. Aku merapi giginya, aku tak anggo kawat. Dikawat dicencang yang sewu. Tapi dalam rangka kesehatan gigi tak mengapa Bu, tapi banyak orang niatnya salah, ingin lebih cantik, mempercantik diri, memperbagus. Ingat hati-hati, banyak hal badan ini. Yang paling parah adalah ketika badan ini kita rusakkan sepanjang hidup kita, yakni kita tak pernah mau ibadah. Bu, kalau ada adzan berkumandang panjenengan saat nyambut damel teng griya teng dalem, kira-kira panjenengan berhenti apa enggak? Berhenti. Betul Bu. Kalau di sini Bu, alhamdulillah kalau di kemasan ini saya lihat kalau ada berkumandang nggak ada orang satupun di jalan. Maksudnya di rumah semua, tapi nggak tahu pergi ke masjid apa enggaknya gitu. Yang saya mau, begitu ada berkumandang yang saya jangankan ada berkumandang, ketika tarhim aja dikumandangkan, dilantunkan oleh muraqi, oleh bilal, oleh muadzin. Bu, di masjid nih, kita kalau sudah dengar salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah, itu belum adzan saja pun kita sudah bersih-bersih diri, sudah bersiap diri untuk melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah salat. Tapi banyak juga orang yang nggak pernah bergeming dari pekerjaannya, tak mau segera memenuhi panggilan Allah ketika adzan berkumandang. Ada adzan berkumandang saja pun ia malas tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maning, sholat maning, ngomong aja tapi gak mau sholat. Insya Allah di sini ada bangga. Insya Allah di sini ada bangga. Albo. Insya Allah. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan boten lah saya itu. Nyun sewu, itu badan kita ini besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an ilmihi ma'amila bih, tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita besok akan ditanyakan untuk apa kau amalkan ilmu. Nyun sewu, kalau di sini di terakhir promo ada kiainya, ada ustadznya. Nyun sewu, kalau setiap hari kiai dan ustadznya bertutur berwasiat, mohon maaf apa yang disampaikan mereka semua, ayo kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita dapat. Setelah pengajian di terakhir promo hari ini, insya Allah meskipun sedikit ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat, kita amalkan, kita aplikasikan. Amin Allahumma amin. Supaya ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Yang terakhir, nggak usah lama-lama ceramah tuh, kalau terlalu banyak pusing menerimanya maksudnya. Atau juga mungkin barangkali nanti karena masih ada kegiatan yang lain panjenengan, insya Allah ceramahnya mudah-mudahan tidak usah terlalu lama, tidak usah terlalu banyak. Yang berikutnya Nyun Sewu, ini tentang harta. Di terakhirnya ada arisan juga. Arisan itu sebagai perantara, sebagai wasilah untuk merukunkan anggota dalam rangka supaya apa? Kalau nggak berangkat, mohon maaf nanti kalau Nyun Sewu,
Pas begitu diundi, dikocok, dapat arisan, alhamdulillah. Siapa tahu lah tak berangkat perang supaya siapa tahu dapat arisan. Ini ingat, amalihi min aina tasabah wa bima anfaqah. Yang keempat ini nyuwun sewu, harta kita yang kita terima dari Allah sebagai rezeki dari Allah, dari usaha yang kita upayakan dalam kehidupan dunia ini akan ditanya oleh Allah, min aina tasabah wa bima anfaqah. Dari mana uangmu kau dapat dan untuk apa kau belanjakan? Nyun sewu, hati-hati, uang kita dapat dari mana dan untuk apa uang itu kita belanjakan, besok akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai uang yang kita dapat dari hasil perbuatan yang tidak halal, kita memberi nafkah kepada istri dan anak harus dengan yang halal. Yang kita pakai untuk hidup dalam kehidupan dunia ini, yang kita konsumsi dari makanan apapun, itu juga harus dari uang yang halal. Pulau yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah keluarga besar Traktir Bromo ini ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai apapun, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang. Insya Allah semua rezeki yang Allah berikan kepada keluarga besar Bromo ini, insya Allah halal. Amin Allahumma Amin. Mudah-mudahan saya doakan dari harta panjenengan semua, mudah-mudahan Allah banyakkan rezekinya. Mudah-mudahan setelah banyak panjenengan gak pelit, bin bedit, bin kikir, bin korek, bin lahir. Insya Allah setelah banyak hartanya, mudah-mudahan panjenengan kumpulkan berniat untuk ibadah kepada Allah. Syukur kalau rukun Islam yang keempatnya sudah dilaksanakan, yang kelima yakni ibadah hajinya mudah-mudahan dilaksanakan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan terakhir promo seluruhnya naik haji bareng. Amin. Tapi ya nunggu 30 tahun. Nunggu 30 tahun. Kalau yang sudah 70 tahun saat ini pada data 30 tahun ke depan sudah 100 tahun. Kalau yang hari 60 besok sudah 90 tahun. Apa bisa berangkat? Wallahu a'lam. Insya Allah mudah-mudahan ibu yang sudah sepuh menabung. Iki sesok aku tabunganku iki nggo putuku sesok mau haji. Insya Allah supaya bisa menjadi bandalku. Amin Allahumma Amin. ampun digegem mawon. Tabungannya disimpan di bawah klosok. Remet yang makan. Hati-hati, nggak berguna, nggak bermanfaat. Kalau ibu tabung, ini gua anakku tunggu sesok. Insya Allah nesio aku dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tabunganku oke, tabunganku insya Allah gua pun gua anakku sesok iso melanjutkan misi dan keinginanku. Amin Allahumma. Kula namung nyuwun dumateng Allah mugi-mugi saestu insya Allah keluarga Bromo mudah-mudahan senantiasa umurnya manfaat. Amin. Jasadnya senantiasa dipelihara oleh Allah. Amin. Ilmunya senantiasa bermanfaat. Amin. Harta kekayaan yang Allah titipkan mudah-mudahan dibaringi berkah. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang penuh dengan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Nyuwun sewu, monggo kita sarengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Lain waktu insya Allah bisa jumpa kembali, karena hari ini mulai jam 10:30 ini sudah harus persiapan memberangkatkan jenazah. Monggo amini doa kawula, mugi-mugi dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Ada salah satu di antara kita yang hatinya sedang bersih, yang hatinya sedang dalam kondisi mantan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diijabah dia doanya, dia diijabah aminnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Libtighai maradatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة سادتنا وأشياخنا المبشرين في حياته بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته وحسنه وعلي واستقبلتنا على سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وخصوصا إلى روح أبا إرقامة غفر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لأسرة أبا سبردي بارك الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد الوافي نعمه والكافي كثيرا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد شرف الدين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الضلال وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح لنا بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك وقنا بها قابلين لها وأتم علينا يا الله يا إله العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة في الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اليوم يسرك العسر يسر لنا امورنا امور الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وذنوب امهاتنا وذنوب اجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب ازواجنا وذنوب اولادنا وذنوب اخواننا واخواتنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خيره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bagaimana para bapak, para ibu, sedaya keluarga besar Rahira Bromo, Nyuwun sewu, kula ceramah menggunakan bahasa Melayu karena saya lebih banyak ikut di luar Jawa. Saya dari mulai Nyuwun sewu tahun 94 itu sudah di Papua. Nyuwun sewu, saya